Di sini mungkin udah pernah jualan apartemen. Nah, bisa di-share Kak, gimana caranya jualan apartemen? Jualan apartemen sebenarnya gampang ya, cuma tergantung dari kitanya. Apa tuh? Tergantung apa? Tergantung kita ini sih Bu, cara menghadapi si kliennya gimana Bu? Apartemen gitu ya. Ya dari kesimpulan refreshment pagi ini saya ambil poin pentingnya itu fokus bekerja, fokus mendengarkan kebutuhan pelanggan. Gimana? Mungkin teman-teman ada tahu kalau studio itu di mana? Yes. Tapi konsepnya kalau studio itu tidak boleh ruangan. Masuk langsung kayak hotel. Ya. Jadi kalau namanya studio itu tipenya tipe apa? Tipenya tipe studio. Artinya ketika dia masuk ke dalam ruangan itu langsung ketemu tempat tidur. Oke, kalau one bedroom, benar kata Bu Dokter, one bedroom itu berarti ada ruangan, yes, untuk dia tidur. Jadi benar-benar teman-teman harus waktu nawarin klien harus tahu gitu. Memang kadang-kadang luasnya sama loh, bahkan studio tuh luasnya ada yang gede, ada yang sampai 27, ada yang sampai 30. Tapi konsep studio adalah konsep hotel, masuk langsung ke tempat tidur. Yes, betul banget. Kalau one bedroom masuk masih ketemu. Mungkin di situ ada ruang tamu, tapi juga ada kamar. Kalau two bedroom dan seterusnya juga sama. Nah, ada juga namanya tipe loft. Ada juga tipe loft. Siapa yang tahu tipe loft? Tipe loft itu apartemennya ada tangganya. Jadi kalau teman-teman yes ada mezzanine-nya. Jadi kalau teman-teman masuk, jadi kayak ada 2 lantai. Oke, jadi kalau misalnya udah dibaca apartemennya tipe loft, nah jangan sampai kita pikir luas atau gimana, enggak. Kadang-kadang luasnya juga biasa aja, cuma dia ada tangganya, jadi kita bisa naik ke lantai 2. Biasanya tangga di lantai 2 dia pakai untuk tempat tidur. Itu banyak terjadi di Sudirman. Dia memanfaatkan lahan yang kecil, kemudian dia dipakai untuk tempat tidur. Terus, nah ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menentukan strategi penjualan. Ya, pertama strateginya dengan harga yang tepat. Nah, teman-teman kan sekarang tahu ya kalau misalnya kita bahas mengenai harga, kadang-kadang apartemen itu luar biasa ya mahalnya. Harus tahu dulu strategi bagi pembeli yang potensial. Jadi ketika kita tahu kita berhubungan dengan orang yang mungkin gajinya 10 juta, jangan kita jualan apartemen yang mungkin cicilannya bisa sampai 15 juta. Nah, ketika kita ketemu orang yang mungkin kita tahu pendapatan dia bisa sampai 25 juta, berarti kita tawarin apartemen yang kalau dari gaji tetap berapa persen? 50%. Berarti kalau kita tahu dia pendapatan 25 juta, dia bisa cicil sekitar 10 juta. Nah, apartemen apa yang cocok buat dia? Kenapa harus seperti itu? Supaya ibaratnya begitu banyak produk di luar tuh saya bingung saya mau jual ke siapa. Ya. Terus menawarkan promosi dan diskon. Sebelum kita masuk menawarkan promosi dan diskon, tentuin dulu tadi pertama strateginya dan kita pastiin bahwa memang ada promosi dan diskon yang tepat di bulan itu. Oh iya, gitu ya. Ada ya? Ada. Oke. Ya, aduh, thank you banget. Udah sok-sok kali ya. Oke, jadi menawarkan promosi dan diskon. Ini kan enggak ini ya. Menawarkan promosi dan diskon itu maksudnya gini. Jangan sampai kita ketika dia udah suka sama apartemennya, kita tidak memberikan rasa urgency. Misalnya di bulan ini diskonnya tanpa DP, di bulan ini diskonnya cicilan panjang atau enggak free microwave atau free kulkas. Itu kita harus tahu dan kita tawarin. Terus di satu cek itu jangan lupa bulan ini dapat cicilan panjang 30 tahun. Waduh, habis. Apalagi suka kadang-kadang dari bank dia juga kasih barang. Terus dari cek yang pertama udah ditawarin. Wah, gawat. Jadi ketika kita nawarin ke dia, tunjukin dulu apa sih value-nya. Dan itu udah sesuai. Kita udah tahu nih orang bisa cicil 5 juta per bulan. Kita udah tawarin ini cocok nih, cicilannya cuma 5 juta di tempat yang strategis. Oh ya,
gimana Pak, gini, kita udah kasih tahu apa namanya fasilitasnya. Oke Pak, lihat. Oke, dia udah lihat, udah dia suka segala macam. Pas kita bawa ke marketing gallery, barulah kita kebetulan nih Pak, Bapak datang tepat banget waktunya. Karena di bulan ini momennya adalah cicilan bisa 30 tahun. Masa iya tanpa DP lagi gitu. Jadi jangan dimutahin di awal ya teman-teman. Kalau nggak ada amunisi, habis nanti. Tapi karena pembeli itu cenderung untuk melakukan apa? Nego ya, pasti nego ya. Jadi udah tahu nih barang developer, tetap aja nego. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Memang dipikir ini barang secondary ya. 2M nego jadi 1,8. Ini udah barang, udah ada iklannya, harganya sekian. Tetap aja, ini nggak ada nih buat saya nego khusus. Kan saya mau DP. Oh tenang Pak, kita ada promo khusus sebentar. Agak-agak sepertinya kalian berjuang habis. Sebentar ya Pak, saya tanya developer, padahal kalian udah pegang kartu terusnya. Sebentar ya Pak, saya telepon. Gaya-gaya telepon. Oh iya gitu ya, saya berjuang. Bentar ya Pak ya. Bapak mau DP kapan nih Pak? Siang ini. Bener ya Pak, kalau siang ini saya berjuang nih Pak. Padahal kalian udah tahu dapat kulkas dari Bank BTN misalnya gitu. Oke, gini Pak, ini ada Bank BTN masih kulkas. Bapak oke ya Pak ya dengan Bank BTN ya. Nanti atur aja PICI-nya. Oke, DP-nya Pak ya, biasanya berjuang nih buat si kulkasnya Bank BTN misalnya. Jadi jangan buru-buru ya guys ngasih promo dan diskon. Terus meningkatkan pemasaran online. Di sini siapa yang punya Instagram? Good, very good. Dia gue follow lo Siapa yang punya TikTok? Oke, TikToknya buat joget atau buat jualan? Oke, very good. Jadi sebenarnya Instagram sama TikTok itu agak berbeda ya. Orang ke TikTok memang cenderung mencari hiburan. Itulah makanya dia cepet banget naiknya tuh. Apa namanya, dia punya viewers gitu. Karena memang cenderung nyari hiburan. Kalau jualan di TikTok bisa, tapi memang butuh waktu. Kalau Instagram orang cenderung memang pengen scrolling, nyari gitu. Jadi teman-teman kalau udah pakai Instagram jangan lupa hashtagnya, jangan lupa nge-tag, jangan lupa captionnya yang unik-unik gitu. Karena kalau udah temannya nge-like, apalagi di Reels, udah pasti dilihat banyak orang. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita jualan di Instagram, DP-nya lewat Instagram atau lewat teman-teman? Ketika dia DM, aku pengen tahu dong unit ini, kira-kira mereka DP di depan atau mereka tetap mau ketemu kalian? Yes, kalau di properti kita tidak akan digantikan oleh namanya digital. Mereka cuma pengen mengenal teman-teman lewat Instagram. Dia akan scrolling di your IG. Oh, orang ini hari-harinya begini tuh. Orang ini suka datang meeting ya. Oh, orang ini good nih. Dia bangun the trust. Oh, oke, baru gue DM. Mau tahu dong ini di mana? Jadi sebenarnya lewat Instagram bisa langsung DP atau sebenarnya dia berkenalan dulu dengan kita. Kenalan dulu. Nah itu jangan sampai teman-teman ketika leads-nya banyak, jangan ke IG, tetap gak ada yang closing gitu. Nah ngelihatnya jangan gitu. Tapi itu memang leads yang ketangkep lewat digital, itu yang harus diolah. Jadi harus bangun mindsetnya bahwa lewat Instagram, TikTok atau apapun adalah mengolah. Kalau kita berharap dari segini, kita bukan jualan bakso soalnya. Ya kalau jualan bakso kan cuma 35.000 atau jualan kopi yang cuma 20.000. Ini kita lagi jualan barang miliaran. Mereka tidak akan mudah dengan bilang tiba-tiba datang ke IG-nya Linda terus udah ada gue DP dong berapa 50 juta rekening ketek selesai. Itu impossible. Kecuali dia memang dia udah kenal Linda. Nah biasanya dia males untuk nanya Linda, dia mau mengenal dulu dengan Instagram. Dia scrolling, oh orangnya oke nih. Ya oke lah gue nanya. Gitu. Makanya jangan sampai menampilkan hal yang aneh-aneh di Instagram. Karena itu cara mereka mengenal Anda. Oh ini Rosa nih kayak gini ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita aneh-aneh ya di Instagram. Nah, apakah bisa berjualan? Bisa banget. Karena ketika dia memput your trust, and then kamu bisa taruh jualan kamu. Oh oke, gue mau tanya-tanya. Dan ingat jangan kebanyakan jualan ya. Tapi kadang-kadang edukasi, kadang-kadang foto-foto diri. Karena dia Instagram itu bukan fungsinya kamu mau posting di Instagram, tapi mengenal kamu tanpa dia ngomong, Hai Linda, saya Rose gitu. Enggak. Dia pengen mengenal kamu, itulah fungsinya digital. Jadi teman-teman harus bangun mindset yang benar. Oke? Terus memperluas jangkauan pasar. Jadi memperluas jangkauan pasar ini kadang-kadang yang beli apartemen di daerah
JGC mungkin aja bukan orang JGC, tapi bisa aja dari Papua, bisa aja dari Kalimantan. Terus gimana menembus itu? Yaitu dia digital, yaitu dia networking. Makanya kalau kita kerja di property agent atau asuransi, networking is everything. Karena itu bisa menembus batas. Kebayangkan mungkin temannya bapak atau ibu ada yang suka nih apartemen ini, boleh dong direkomendasiin gitu. Jadi memperluas jangkauan pasar. Benar fokus area, tapi kalau fokus area lebih ke secondary, saya kasih tahu. Karena apa? Biasanya orang-orang secondary itu dia mau beli rumah karena itu dekat dengan keluarganya, sekolah anaknya. Tapi lucunya apartemen, mereka lebih ke arah kemudahan mereka untuk melakukan aktivitas atau investasi. Contohnya karena tempat sekolahannya yang dekat, karena tempat kerjanya yang dekat, gitu. Nah, mereka karena tidak sanggup untuk terlalu jauh, ya dia belinya dekat-dekat, gitu. Jadi teman-teman harus jelas nih, gimana sih cara mencari strategi untuk apartemen. So, apartemen di zaman resesi ini masih jalan. Kenapa? Saya kemarin datang ke Indonesia Property Expo, itu rumah-rumah udah jauh-jauh sampai gak kelihatan di ujung mata kita, itu harganya udah MMM 900 juta, 1 miliar gitu. Kebayang ketika teman-teman lagi ngomong sama kliennya, Pak, Bapak boleh ngitung nggak Pak? Misalnya Bapak tetap tinggal di Tangerang Selatan nih, terus Bapak ongkos nih bolak-balik, capeknya, waktunya, kira-kira itu melelahkan nggak menurut Bapak? Iya, sangat melelahkan. Untuk itu saya tawarin yang di Sudirman nih, gitu. Coba Bapak komparasi dulu nih harganya, supaya kita mengedukasi dia bahwa jelas memang kalau beli di Tangerang 850 juta, beli di Sudirman 1 miliar, gitu. Nanti kalau Bapak udah nggak mau tempatin, Bapak sewain aja. Karena apa Pak? Daerahnya udah rame, pasti ada aja yang pengen, gitu. Jadi dia dibayangkan dia tinggal sambil investasi. Oke, terus oke, dari sini Kak. Mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Testimoni itu segalanya kadang-kadang ya. Jadi buat teman-teman misalnya mau jual barang di tempat tertentu, biasanya developer udah kasih testimoni. Dia udah kasih sharing-sharing buat kita memudahkan. Ini Pak, ini ada testimoni yang udah tinggal. Jadi orang yang udah tinggal terus dimintain tolong untuk ngasih testimoni, itu paling enak. Karena dia tuh storytelling. Dia lagi bercerita, ini loh pengalaman gue. Jadi pada saat teman-teman ngerasa, aduh zaman lagi begini, siapa lah yang mau beli apartemen, masih banyak di luar sana yang mungkin belum sadar bahwa hal-hal seperti ini harus kita munculkan. Kasih testimoninya, kasih tahu begini loh, ngapain sih capek-capek pagi-pagi jam 4 dari Bekasi misalnya. Mendingan Bapak masih bisa ngantar anak sekolah, nanti jam 6 atau setengah 7 baru jalan ke kantor. Itu kan yang ditawarin kan, yang di Jakarta Selatan atau di Jakarta Timur contohnya. Kemudian memanfaatkan kemitraan. Ya, ini yang saya bilang tadi, ada namanya referral ya. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap sepele teman-teman lama. Dicek lagi, siapa tahu ada yang tertarik untuk membeli. Oke, next. Oke, kalau ini skill-skill yang memang basic ya untuk seorang sales ya. Kalau di kantornya masing-masing mungkin udah biasa diajarin skill kemampuan negosiasi. Ini kita udah tahu. Kemampuan negosiasi sebenarnya yang kita harus lihat pertama kalau kita mau jualan apartemen adalah kebutuhan. Negosiasi it's about win-win solution. Selesai. Jadi win-nya dia apa? Win-nya dia kita penuhi kebutuhannya. Win-nya kita apa? Win-nya kita cuan. Itu udah pasti. Jadi pertama yang harus dilakuin apa teman-teman? Kalau ketemu pelanggan apa? Oke, setelah membangun relasi, terus kita apa yang harus kita tanyain? Kebutuhannya, gitu. Thank you Pak. Jadi nggak bisa kita ucuk-ucuk langsung nawarin gitu. Ya nggak sih, kalau misalnya dia nggak ada kebutuhannya, gimana kita mau win-win solution gitu ya? Jadi win-nya dia adalah win-nya value dari apartemen itu yang kita kasih sama dia. Value apartemennya ini di Sudirman, kebutuhannya dia pengen deket kantor, dah match. Value-nya apartemen ini udah jadi, dia langsung bisa tinggal cicilan 30 tahun. Nah, karena dia memang nggak sanggup cicil gede-gede, kita kasih. Ini loh Pak, aku kasih. Kira-kira kalau kayak gitu, mix and match, negosiasi win-win solution ya. Oke, next adalah kemampuan pemasaran. Pemasaran sekarang banyak digital, menggunakan WhatsApp,
Terus pengetahuan pasar apartemen ini kita kenal dengan istilahnya apa? Yes, product knowledge. Gimana kita bisa tahu kalau teman-teman yang mau ngejualin apartemen di Arumaya, Jakarta Selatan gak pernah ke situ, kira-kira bisa jualan nggak? Ya, gak bisa. Jadi harus jelas kalau mau jualan JGC apartemennya, duduk di situ lihat, oke ini ya yang gue alami, oh ini yang gue rasain. Jadi kalau udah product knowledge dari developer, bukan hanya makan siang yang dikejar, tapi harus ngerasain ambience-nya. Ketika udah bareng sama teman-teman gue, kita keliling dulu ya, kita keliling sekali lagi. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Karena itu yang coba di-share dengan pelanggan. Namanya product knowledge. Karena manusia kan seperti yang kita tahu, ada yang tipe kinestetik, tipe visual, seneng yang ngeliat. Iya pak, di situ aku lihat pemandangannya keren banget gitu. Yang kayak gitu-gitu kan kita harus tahu ya. So teman-teman, jangan sampai apa yang diomongin gak match gitu dengan kliennya. Si kliennya cuma butuh strategi lokasi, terus kita bilang di situ bisa ngeliat Gunung Salak. Kayaknya gak match ya. Yang dia cari, oh gue pengen lihat hijau-hijau pagi hari misalnya, atau lihat laut kalau jualan apartemen Ancol. Yang gue seneng aja ngeliat deburan ombak gitu. Terus kita bilang ini cuma 15 menit ke Sudirman. Matching gak itu kira-kira? Gak matching. Padahal kita udah ngasih tau value-nya. Oke, keterampilan kemampuan menganalisa. Analisa artinya kita agak-agak punya sixth sense. Itulah gunanya relasi. Ya kita bisa lihat sebenarnya orangnya seperti apa. Kemudian kemampuan keterampilan komunikasi itu benar. Apa sih yang dimaksud dengan good communication? Simple aja dalam satu kalimat. Good communication adalah ketika dia ngomong gue nyambung, ketika gue ngomong dia nyambung. Itu aja. Ketika dia tanya terus kalau gue cuma nyicil 20 tahun bisa apa enggak? Bisa pak. Karena cicilannya sekian. Tapi kalau misalnya dia tanya, bisa nggak gue nyicil 20 tahun? Wih pak emang lagi ada promonya pak. Nyambung nggak? Itu itunya dulu gitu. Sedangkan dia lagi nanya bisa atau enggak? Sesedar itu hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita nggak terlalu bersemangat gitu kan. Semua promo yang kita omongin tadi pertanyaan cuma bilang gue cuma bisa 20 tahun. Bisa nggak? Bisa. Dia cukup buat dia, oke bisa. Kenapa bisa? Lalu kita jelasin, iya karena di sini promonya untuk orang yang usianya 30 tahun bisa sampai 20 tahun. Karena kan usia produktif itu sampai 60. Gitu. Jadi itu good communication itu sesederhana itu. Anak-anak kita terlalu bersemangat, dia ngomong apa kita kita ajak keliling baru kita ngomong bisa pak 20 tahun. Ya agak melelahkan ya. Nah akhirnya dia ngerasa besok kalau di WA dia bilang maaf saya sedang sibuk gitu. Karena mungkin dia ngerasa gue nggak enak ngomong sama lu gitu. Padahal bener gak sih kalau misalnya kamu ngobrol sama teman pasti kamu milih yang kira-kira enak diajak ngomong kan? Sama, klien juga gitu. Ya nggak? Gitu jangan sampai dia nggak suka gitu ngajak ngomong kita. Oke? Terus kalau kreativitas membuat spanduk, nggak mungkin pasang spanduk di depan apartemen orang ya. Oke, so paling brosur menarik, bikin e-flyer sekarang pakai Canva, kemudian juga kita bisa pakai Instagram untuk ngedit-ngedit gitu. Aku lihat Kak Leo ini paling rajin nih. Kemudian mungkin di brandingnya masing-masing juga suka ada template-template ya Pak, tinggal di up, edit dikit jadi itu barang. Nah sekarang menurut aku orang tuh lebih senang lihat foto, ngelihat flyer atau ngelihat video ya, makanya TikTok itu video dia bentuknya template-nya. Jadi usahain teman-teman ya meskipun bentuknya nggak mesti video di highlight gitu ya, tapi dia moving gitu. Jadi membuat dia nyaman untuk melihat dan kepo. Jadi nggak bentuknya slide tapi dia udah jalan, makanya keluar reels. Ya nggak, dan TikTok itu kan dia udah template-nya udah template video banget gitu. Jadi video karena dia suka, apalagi ada muka kita. Muka kita bukan nyari muka cantik atau ganteng, yang muka pede gitu loh. Yang penting kita mau ngomong apa ya udah gitu jelas. So mengetahui hukum properti, nah itu penting. Sekarang aku pengen tanya teman-teman, kalau di properti itu sertifikatnya apa? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Di apartemen, strata title, SHM, AS. yes, SHM, SRS. Sebenarnya dibentuk di sertifikatnya itu sertifikat hak milik satuan rumah susun. Warnanya apa? Kalau hijau di SKM, dia warnanya coklat. Kalau nggak salah, saya lupa. Oke, harus dibuka sendiri.
jadi teman-teman jujur ya, pernah ada yang bahas apa sih sebenarnya kita harus ngomong SHM, SRS atau strata title. Jadi harus diomongin kalau di Indonesia itu SHM, SRS. Sebenarnya strata title itu apa namanya dari luar negeri dia sering ngomongnya. Jadi SHM, SRS. Nah kalau tanahnya dulunya bisa tanah apa aja? Tanahnya sertifikat tanah sebelum SHM, SRS itu berarti udah pecah kan? Masing-masing unit udah punya nama tuh SHM, SRS. Sebelumnya induknya yang pegang siapa? Developer. Tanahnya sertifikatnya biasanya HGB apa? Iya, HGB. HGB ada dua, HGB murni dan di atas tanah HPL. Nah, di mana daerah yang banyak HPL-nya? Hampir semua yang tinggal di situ pasti HPL, hampir rumah juga. Kemayoran. Ada yang punya Mensesnek, ada yang punya ini, Kementerian Pertahanan, sampai Spring Hill yang harganya 5M itu pun HPL. Jadi teman-teman ketika menawarkan ke klien harus tahu. Pas produk knowledge tanya, ini sertifikatnya HGB murni kalau dipecah jadi SHM, SRS atau HGB di atas tanah HPL. Atau dia juga nggak bisa ngomong ini HGB murni, akhirnya terjadi seperti pramuka. Jadi dia memang HGB murni, tapi tidak boleh membangun mall di atas itu, gitu. Akhirnya dibangun yang hanya bermasalah adalah apa namanya apartemen yang di atas mall, yang susah banget pecahnya, gitu. Tapi sekarang lagi prosesing. Jadi teman-teman ketika menjual harus penting ngomong kayak gitu, karena kita kan membantu mereka ya basicnya kan. Jadi jangan sampai kita mengelabui, itu penting. Jadi kalau misalnya udah dapat nih apartemen, kita harus tahu ini HGB murni. Jadi kalau pecah SHM, SRS ya, ini bukan HPL. Tanya, itu harus ditanya. Karena itu yang terjadi sama orang-orang yang dari Spring Hill. They are very rich, tapi mereka nggak tahu. Itu yang terjadi sama sebagian orang yang beli di Pramuka. Dia beli murah, tapi dia nggak tahu sebenarnya ini HPL. Artinya kalau HPL itu seperti apa sih? HPL singkatannya apa? Yes, terus kalau pengelolaan itu artinya bagaimana nanti ke depannya? Bisa diminta lagi mau pemerintah ya Pak ya? Iya, itu nggak enak kan? Udah dibeli. Memang kayak di Jaya tuh di Ancol, nggak kita minta sih sama pemerintah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, ya. Setiap presiden berubah, kadang-kadang aturannya suka berubah. Nah, minimal kita ngasih info. Kita bukan orang yang memberikan persepsi. Minimal kita cuma bilang, Pak, ini HGB, HPL-nya siapa? Itu Ancol, DKI, gitu. Oh, oke. Misalnya teman-teman mau jualan dengan bilang, ya Pak, buktinya udah banyak orang kok yang tinggal. Fine, nggak masalah. Itu kan gimmick-gimmick kita marketing gitu. Tapi kita jangan menjanjikan. Kalau di selling anticipation, jangan sampai kita bilang aman Pak, Bapak bisa seumur hidup aman. Buktinya tuh orang kaya daripada di sini, itu nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu. Karena aturan main di atas hukum memang HPL itu boleh diminta oleh pemiliknya, which is pemiliknya adalah pemerintah, gitu. Jadi harus tahu kayak Oak Tower itu HGB murni, Aromaya apa Bu Emelda? Murni atau HPL? Saya kemarin tanya dia bilang murni. Ya, gitu, tanya sama developernya HGB murni. Jadi teman-teman harus benar-benar paham. Jangan sampai kita diteleponin lagi, gitu. Oke, keterampilan manajemen waktu. Ini kita harus tahu prioritas. Artinya teman-teman pengen fokus jualin apa-apa, ya harus paham. Jangan semuanya diambrukin ya, nggak closing nanti. Oke, next. So ini internal, ya internal. Kita jadi orang harus kreatif. Ya kan, terus sabar dan tekun. Sabar dan tekun itu kalau di agent property seperti apa sih bentuknya sabar dan tekun? Apa? Sabar menghadapi buyer. Iya, sabar menghadapi buyer itu seperti apa bentuknya? Nah, ini pengen tahu juga nih. Mau ngomong sama diri sendiri sabar, tapi gimana? Iya, mendengarkan dengan baik. Terus apa? Setiap keluhan didengerin. Itu salah satu bagian sabar. Oh dia ngeluh. Kalau udah nggak sabar dia ngeluh.
dengan sabarnya orang tua sama anak, ya beda sama sabar kita sama klien gitu loh. Kadang-kadang sabarnya kita maksudnya kita harus kasih tau dia harus ngapain kalau sama anak. Tapi kalau sabar sama klien mau nggak mau karena mereka adalah king, iya kita benar-benar harus dengerin dulu. Gak bisa, kemarin kamu bilang sama saya kalau jam segini ini unit, show unit bisa dibuka. Sekarang saya udah datang jam segini, show unit yang nggak dibuka. Maksud kamu apa ya? Kamu tahu gak sih saya harus meeting segala macam, saya bela-belain loh ini dari airport langsung ke sini, 5 menit. Dan kita sebenarnya sadar apa yang dia omongin itu benar gitu. Cuman kalau cosnya 10 menit gitu, ya sabar. Maksudnya gitu. Ngeliat yang nggak bisa, saya tuh orangnya cicilan saya udah banyak, gak mungkin saya bisa beli. Sabar. Ya maksudnya gitu, dengerin dulu, tarik nafas dulu. Oke Pak, boleh nggak di checking dulu? Gak bisa saya kayak gini, saya kayak apa kendalanya. Sabar kan? Gitu loh. Jadi itu artinya sabar. Sabar di agent property ya. Jadi kalau istilahnya di Remax tuh bukan handling objection, tapi apa teman-teman? Karena belum ada bahannya ya. Dancing in objection. Jadi kalau udah dikeluhin sama orang, yang kita lakuin pertama adalah dancing dulu. Ya senyum. Oke, so pede udah pasti. Jadi agent property harus pede ya Pak ya. Jangan sampai kita udah nawarin barang, kita sendiri nggak pede. Bagaimana caranya membuat kita pede terhadap barang? Coba. Yang bisa jawab, aku langsung beliin kopi. Langsung beliin. Bagaimana caranya kita pede menawarkan sebuah produk? Menguasai produk tersebut. Oke, boleh. Paling mudah, apa? Value-nya harus tahu. Oke, berarti product knowledge ya. Basicnya. Bagaimana kita sebelum menguasai? Kenapa kita menguasai? Karena bukan. Kenapa kita menguasai? Karena kita udah mencintai duluan untuk produk. Itu maksudnya. Sekarang begini ya, teman-teman mau jualan JGC. Bukan nama yang benar-benar JGC, ya. Tapi ketika teman-teman datang ke sini jam 12 jam 1 siang, yang teman-teman rasain panasnya terlalu terik, ya kan? Terus kalian teman-teman diam. Gila, siapa yang mau beli panas begini? Oke, satu. Teman-teman mau jualin JGC. Pas teman-teman mau ke sini, ya kan? Ketemunya truk semua. Gila, kamu bisa ntar klien gue beli atau dia komplain? Kira-kira itu mengubah mindset? Yes. Teman-teman mau jualan JGC, pas sampai di sini yang dilihat Ion Mall. Wih, gila. Jadi kalau punya keluarga, hari Sabtu bisa jalan kaki ke Ion Mall. Teman-teman kesini lagi masuk, kumpulan kuliner semua berderet di JGC. Wih, benar cari makan ya? Bener nggak? Pas lagi kesini keluar dari pintu sana ngeliat ada sekolahan besar. Enak banget tinggal di sini. Sebelah kiri mall, sebelah kanan sekolahan, depan rumah sakit. Kalau gua perlu beli tas ke IKEA, semua pakai jalan kaki. Kira-kira jadi cinta nggak? Exact. Baru kita mau menguasai semuanya tanpa disuruh pelajari dulu. Tapi when you push yourself, udah merohok-rohok dari awal sampai di situ. Terus kalau misalnya malam batuk gitu, aduh mau susah-susah di dekat rumah tuh udah ada rumah sakit, begini deket, gitu. Bener gak sih? Itu kan karena memang jualannya developer karena kemana-mana deket, misalnya gitu. Apalagi sekarang kalau brosur yang paling gede yang saya lihat di billboard, dia gandeng anak kecil jalan kaki mau ke mall, gitu. Artinya kamu harus tahu targetnya adalah family. So Anda lagi mencari family yang bisa beli di JGC. Itu cara melihat target makin gampang kalau developer, barang-barang developer dia udah ciptain buat teman-teman. Siapa sih kayak Sinar Mas? Dia selalu bilang targetnya adalah investor. Oke, siapa nih kaya-kaya Pak? Bang, harus punya rumah Pak. Bergengsi, Sinar Mas Land. Kalau udah kalau ke Jakarta, di mana rumahnya? Sinar Mas Land Prestige. Kalau nggak punya nggak keren lah Pak. Nah itu misalnya kita bicara prestis ya. Itu orang-orang yang punya tak dikesentuh deh. Oke, besok saya dulu. Gitu. Itu kan
dia kesentuh rasa harga dirinya dia, itu kan namanya menentukan target itu yang pertama. Tapi untuk orang-orang yang keluarga kan bukan tidak prestis. Gue yang penting kalau nganter anak sekolah, mesti dagang dulu. Habis gue ngegoreng ayam, gue langsung jalan, cus 10 menit nyampe. Secara kalau di luar sana belum ketemu lampu merah sekali. Maaf ya nak ya, tadi mama telat bangun segala macam. Mama ini kalau telat aku disuruh sutra, gimana sih? Bener gak sih? Nah kalau di sini gak kayak gitu. Tapi itu dibangun karena Anda udah mencintai dulu. Jangan sampai memasarkan produk yang kalian sendiri gak yakin, berat. Karena ngelesnya jadi susah. Ngelesnya jadi susah. Saya gak mau, gimana sih? Saya setiap pulang ke teman-teman, Pak, yang dipikirin jangan teruknya Pak. Coba setiap pagi anak bapak sekolah, gak mesti bangun jam 5 pagi, bangun jam 6, setengah 7 di jalan. Iya lagi. Gak bisa, siang-siang panas. Emang bapak suruh kejemur di depan rumah. Kan bapak di dalam rumah ada AC. Ini kan tahap awal. Justru nanti kalau udah mulai rindang, di situ nilainya langsung sah. Kita gak pernah tahu sesatnya atau gimana. Minimal ngomong dulu, ngeles bener gak ya dokter ya? Harus bisa ngeles. Lah kalau kita sendiri udah bilang panas, terus dia bilang panas, emang bener sih Pak panas. Kira-kira besok-besoknya dia nge-viewing kagak? Ya kagak, kalau benerin. Ini kan lagi tahap. Justru harga ini masuk harga karena situasinya pokoknya belum rindang. Sekali Bapak lihat rindang kayak BSD, cicilan 10 juta. Gitu. Ini cicilan cuma 3-5 juta. Miliki hunian di dalam Anda, misalnya. Tapi itulah yang dilakukan gitu loh. Kalau kita tidak mencintai, kita tidak bisa bilang sama diri sendiri, ini gue kalau punya duit sih gue ambil satu. Jangan. Dari awal, itulah gunanya product knowledge dan lihat. Mana kayak gue mau beli, habis itu ditanya show unit gak ada. Udah skip, besok gue cari produk lain yang ada show unit. Bener gak? Jadi ketika teman-teman mau jualan, clear dulu nih. Jangan sampai, wah saya mau lihat ya, saya mau terbang nih dari Kalimantan. Ada kan show unit? Begini Pak, masalahnya Pak, prosesnya gini. Karena kalian sendiri sudah ragu masalah show unit. Tapi ketika kalian tanpa show unit, lu udah cinta banget. Show unit dalam tahap pembangunan Pak. Nanti saya katakan untuk melihat fasilitas-fasilitas yang sudah jadi. Lokasi yang sangat strategis. Tapi apa yang dilihat dari plan di TV, itu yang Bapak dapetin. Bapak foto aja, tapi kita sumbari kalau dia nggak bisa kasih. Misalnya, artinya Anda sendiri karena udah cinta, dia nggak ada show unit, tetap aja jalan ke barang gitu. Jadi mencintai dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita mau jualan, gue cinta nggak sama produk. Karena cinta itu akan menimbulkan keyakinan. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Iya, cinta dulu. Kalau udah kagak yakin kagak usah. Ya, masih tanam, ya nggak? Kesini aja 2 jam setengah nggak nyampe-nyampe. Tapi besok di story dipasarin. Nama yang dipikirin apa? Mudah-mudahan gak ada yang pengen viewing. Yang penting gue ya lagi sebelum udah ngajak dibeli, viewing 2,5 jam, ongkos bolak-balik udah 300.000 kagak. Nah, gimana coba? Awak bilang closing lo daerah situ? Ya mungkin, bener gak? Tapi 2 jam setengah di barang keren banget. Gue yakin orang datang udah pasti closing. Nah, story sekarang. Jadi nih kan, 2,5 gak masalah 2,5 jam, tapi dia gak akan rugi setiap dia datang kesini. Semuanya udah ada. Gitu. Udah timbul karena ketika kamu timbul keyakinan, nah disitulah jalan menuju closing, menuju Roma. Enggak lah, kita closing di sini bukan ke Roma. Nanti kalau udah closing mau ke Roma, mau ke Italia, gampang gitu lah. Amin. Oke, fleksibel. Jadi, oke, ini bisa dibaca ya, kepribadian marketing yang baik akan membantu mereka memperoleh kepercayaan dan peluang lebih besar. Terlebih di tengah kondisi pasar yang sulit. Jadi gini teman-teman, kemarin waktu di acara Property Talk, dia juga bilang semua itu tergantung dari mindset. Mau kondisinya resesi, pandemi, kita udah lewatin pandemi nih ya, PB aja semuanya. Kita udah lewatin pandemi, kita udah lewatin resesi. Kemarin kalau kita teman-teman udah pernah berbisnis di 98, ya kan, semua itu tergantung mindset. Ketika kita mencintai pekerjaan kita mencintai produk kita, ketemu orang jadinya bye-bye aja tuh, gitu. Ya, oke, lanjut. Oke, nah ini sebenarnya
menjelaskan yang tadi ya, positioning. Positioning itu penting ketika kita mau nawarin Octower, Alumaya, BSD, JDC. Itu kita sebenarnya tahu ini sebenarnya buyer ini siapa. Supaya kita tahu ya, target kita tuh dapat ya, menentukan target pasar yang tepat, keunikan properti atau add value seperti kata Pak Prima. Mempromosikan properti dengan cara yang kreatif, menyediakan informasi yang jelas dan akurat, dan menjalin hubungan yang baik dengan calon pembeli. So, teman-teman, ini tuh sedikit kesimpulan ya dari apa yang harus kita lakuin. Jadi ujung-ujungnya benar, membangun relasi kepada pembeli atau siapapun itu penting. Ya, ingat ya. Jadi dia nggak jadi beli hari ini bukan berarti dicuekin besoknya ya. Tetap bangun relasi. Next. Oke, ini contoh-contoh buyer ya. Pembeli potensial itu memang investor, karena investor itu bisa beli di mana aja. Tapi sekarang investor sekarang tuh udah mulai sedikit cerdas. Jadi investor itu senang membeli di daerahnya dia, karena dia tahu kalau kejauhan gak ada yang ngurusin. Gitu. Jadi kalau kita main ke Jakarta, mereka beli BSD no problem, karena masih bisa dijangkau. Tapi kalau belinya udah sampai ke Jakarta, Jawa Timur, tidak ada keluarga yang bisa ngawasin, mereka jarang melakukan itu. So, your target buyer mau beli di BSD, Sinarmas, kalau dia punya saudara di situ dia tetap beli. Tapi bukan orang yang out of nowhere, dia nggak pernah ke Jakarta terus dia beli, itu jarang terjadi sekarang. Karena mereka sadar mereka harus lihat propertinya. Karena kalau properti itu dicuekin ya, apalagi kafling, dicuekin itu bisa balik buat ke pemerintah, bisa balik ke warga. Apalagi udah dicuekin, kaflingnya jadi dipakai buat main bola, selesai. Akhirnya kalau ada apa-apa mintanya sama warga. Jadi mereka sadar. Apalagi kaflingnya ada aturan kalau berapa tahun gak dibangun dia juga kena pajak segala macam. Jadi teman-teman harus sadar itu juga. Oke, kalau dipencet. Oke, terus membeli luar kota ini biasanya juga orang-orang yang mungkin pengen juga punya di Jakarta. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mereka itu cenderung pengen tahu kalau ada keluarga atau ada yang ngurusin baru beli. Kalau enggak, jarang. Nah, first home buyer itu adalah end user. Siapa sekarang first home buyer kita? Di zaman sekarang, siapa first home buyer kita? Di demografi usia tertinggi, usia berapa? Usia milenial kan? Dari usia 28 sampai 40. Jadi sekarang first home buyer kita itu kita menghadapi milenial. Karena mereka juga posisi di demografi paling besar orangnya. Investor bapak-bapaknya sudah mulai tua, dia sudah mulai memberikan kepada anaknya punya keinginan berbeda, pengen rumah yang lebih kecil, yang lebih simple, dengan milenial, dengan desain yang lebih unik. Nah, makanya developer sekarang kan ngeluarin yang kayak begitu. Kemudian kalau internasional, seperti kita lebih banyak orang-orang Indonesia kalau mau beli luar negeri biasanya buat anaknya. Makanya banyak orang Indonesia beli di Singapura, di Australia, atau di Malaysia, atau di Amerika. Karena anak-anak mereka memang lebih banyak sekolah di sana. Jadi kalau teman-teman mau pegang negara-negara itu nggak masalah. Mereka memang kalau udah punya anak sekolah di sana, mereka sudah gue beli main di rumah. Untuk orang-orang yang memang sudah ada duitnya. Gitu. Makanya kalau di Expo Education yang luar negeri, sebelahnya jualan rumah Australia. Dan itu tetap aja ada yang datang dan pengen beli gitu. Nah, jadi kalau teman-teman cari ini memang agak tantangan adalah karena kita kan tidak ke sana, kita tidak bisa menjelaskan. Biasanya sudah ada pihak sana perwakilan ke sini yang menjelasin. Nggak apa-apa, tapi asal pertama yang kita tahu adalah target buyer. Kalau kita tidak ada target buyernya, simpan aja. In case kita memang punya target buyer, tapi yang difokusin bukan itu. Udah database kita, nggak ada yang orang luar negeri, nggak ada yang sekolah anak yang luar negeri, terus kita fokus dia paling WA story itu agak terlalu kecil, 1 dibandingin 100. Tapi udah tahu target buyer kita anak milenial, ya kita peganglah barang-barang yang milenial, yang cicilannya kecil-kecil gitu misalnya. Oke, so kita fokus dengan hal-hal seperti itu. Dimulai dari mencintai pekerjaan, dimulai dari mencintai produk, dimulai dengan mengenal produknya, menguasainya, membangun relasi, mindsetnya terus dibangun, bahagia terus dalam menjalankan fungsinya. Saya yakin kita semua akan survive di era resesi ini. Next, oke, next. Oh habis, ya. Next apa? Semangat banget karena gue lupa ya akhirnya yang mana. Ya demikian
pertanyaan dipersilakan. Oh, jadi tadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang jawab ya? Tadi kok berpesan. Di sini mungkin udah ada yang pernah jualan apartemen. Nah, mungkin tunjuk tangan yang pernah jualan apartemen. Oh kakak, bisa di-share kak, gimana caranya jualan apartemen dan waktu itu gimana jualinnya? Selamat siang, selamat pagi teman-teman. Iya. Saya pernah jualan apartemen ya dulu. Apartemennya awal-awal. Kebetulan kan itu sebelumnya penyewanya nyewa di situ. Cuman kan kita tawarin sambil jual. Terus dulu kan dia sewa kan di awal-awal, terus kebetulan dulu kita ada acara kan, terus tawarin jual. Kita nggak ngerayu sih, emang kita kelebihannya dikeluarin kerja angkanya. Terus emang dia ada rencana juga mau beli, dan akhirnya aku tawarin kan yang nggak kayak yang bagus-bagusin sih, terus akhirnya dia beli gitu kan. Jualan apartemen sebenarnya gampang ya, cuma tergantung dari kitanya. Apa tuh? Tergantung apa? Tergantung kita ini ya sih Bu, cara menghadapi si kliennya gimana. Kalau dia kan, kalau misalnya dia banyak mau kan, kita dengerin dulu kebutuhannya dia apa, kalau sesuai kan gitu. Emang udah cocok sih dia tinggal di situ. Udah akhirnya dia beli gedenya. Oke, ya kasih tahu buat kamu. Ya, jadi memang selalu diawali dengan mendengar. Ya, good listener it's everything. Ya, jadi kalau misalnya dengerin dia kebutuhannya apa, keluhannya bagaimana, kita bisa mengatasi, kita udah ngasih kebutuhannya dan memberikan solusi gitu ya. Mungkin ada yang bisa share pengalaman nyewa-nyewain apartemen deh. Mungkin di sini ada yang nyewain atau jual beli, atau mungkin ada yang mau nanya, silakan. Enggak juga nggak mau, bagus. Nah, kalau kita dengerin sesi-sesi seperti ini, keluar dari acara sesi harus punya new mindset, ya. Apa yang sebelumnya dipikirkan, apa yang didapat, dan apa yang akan dirubah. Nah, jadi masing-masing yang hadir, diputerin aja mic-nya dimulai dari Pak Prima. Apa yang kemarin dipikirin, apa yang didapat, dan apa yang akan dirubah. Jadi kita menjadi orang lebih baik, bertransformasi kayak saja kita. Silakan Bapak Prima. Terima kasih Bu Ros, Ya. terima kasih Bu Dokter atas waktunya juga. Ya, saya yang didapat diambil dari sesi ini akan lebih giat lagi nawarin apartemen, dan juga harus memperhatikan value juga ya, dan juga betul tadi harus good listener, harus sebagai pendengar yang baik dulu ya, biar bisa tahu kebutuhannya itu apa sih sebenarnya, biar nggak salah juga, dan harus good communication itu harus perlu. Karena selama ini saya memang kadang-kadang suka nggak nyambung gue ya, gitu. Sadar diri saya. Oke, bagus. Di sini ya alhamdulillah ya disadarkan juga di sesi ini gitu. Bagus. Oke, jadi harusnya yang penting kemarin seperti apa, katanya kan kurang good list. Jadi kita di sini harus merubah mindset ya teman-teman ya. Jadi kedepannya berarti harus be a good listener ya Pak ya. Oke. Thank you. Jadi itu yang diambil dua tadi, dan juga harus tetap makin mencintai lagi sama yang kita tawarkan itu seperti apa sih sebenarnya. Good. Harus menguasai benar-benar. Itu harus. Nah, dan juga saran saya juga harus juga mencintai pekerjaan kita. Iya. Karena kalau misalkan kita nggak mencintai pekerjaan kita, itu nggak dapat cuan sama pekerjaan yang kita jalani. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Pak Prima. Terima kasih. Keren. Silakan Kak Cleo. Apa yang kemarin yang didapat dan mau merubah apa? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi
Pagi. Kalau saya untuk hari ini mungkin akan lebih kayak lagi mungkin untuk proyek-proyek yang ditawarkan, dan juga kita harus menyintai apapun proyek itu terhadap diri kita ya. Intinya seperti ini, ketika kita membawakan proyek atau apa sih maksudnya, menjalankan sebuah proyek, kita memang benar-benar harus menguasai proyek tersebut dan mencintai proyek tersebut agar kita juga bisa menjelaskan dengan detail, dan juga kita harus mendengarkan juga keluhan klien. Artinya dalam arti kata untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan klien, seperti itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Cleo. Thank you Bang. Mencintai, ini ada 2 orang yang mencintai ya. Oke, yang ketiga silakan Ibu Melda. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kalau untuk saya juga sebelum kita gali akan kita ingin tahu. Jadi sejak awal di saya kan kita yakin dan kita bisa menguasai produk tersebut. Ya. Dan belajar untuk Krista ini. Saya kadang-kadang juga suka nggak Krista ini. Kadang-kadang saya lebih banyak ininya lebih banyak ngomongin daripada mendengarkan. Cuman ya kita lebih belajar lagi untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, thank you. Mantap, jadi menjadi pendengar yang baik. Sip, gimana Kak Linda? Pagi. Kalau yang tadi aku ini apa ya, kayak produk online gitu loh Bu, kayak sertifikat kan tadinya aku nggak tahu tuh yang ada 2 tuh sertifikat, ada HPL sama MUI gitu kan. Aku ikut sesi ini tuh jadi tahu gitu. Jadi kedepannya pengen nambah produk online lagi. Oke, thank you ya Kak Linda. Mantap. Silakan. Pagi semuanya. Pagi. Ya, dari saya pribadi sih sesi ini ya nambah lagi pengetahuan ya Bu ya, sama seperti kayak saya, aku juga itu nggak tahu ya bentuk-bentuk kayak gitu gimana. Terus mencintai apa yang kita mau kerjakan, dan kalau kita nggak cinta kan kita juga males ya Bu ya. Betul. Sama PK-nya juga harus dikuasai gitu ya. Sama yang intinya kita kalau ngadepin klien ya sabar gitu loh, jangan kayak kita juga, aku juga kadang suka apaan sih gitu kan. Jadi kan kita harus dengerin dulu kan. Di sini maunya apa? Ya harus dengerin dulu, jangan kayak bilang ini kayaknya ini terus nggak kayak gitu, kita dengerin dulu aja. Tapi akhirnya kan kita indah pada waktunya. Begitulah yang baru naik 4 kali tanggung. Indah pada waktunya. Karena baru naik tanggung. Kalian ada rintangan dulu ya, harus kita hadapi. Betul. Thank you. Bapak silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya terus terang bingung ngomong apa. Ngomongin semua. Pasti ada dong, Bapak. Itu orang keluarga baru nih sama bapaknya nih. Ini saya termasuk baru, belum setahun di dunia properti. Iya, Bapak. Terus terang selama ini mainnya secondary dan rumah, belum apartemen sih. Memang udah ikut produk knowledge Freonpark apartemen, tapi ya yang mungkin belum ketemu customer yang kebutuhannya untuk apartemen gitu ya. Ya dari kesimpulan refreshment pagi ini saya ambil poin pentingnya itu fokus bekerja, fokus mendengarkan kebutuhan pelanggan, kira-kira pro and cost dari customer-nya seperti apa, ya ada kendala dari mananya, misalkan dari KPR, gimana kita coba bantu untuk cari solusi. Ya kira-kira itu aja sih. Keren. Tepuk tangan dong buat Bapak. Makasih loh Pak udah ngasih pandangan. Kalau ini ibu-ibu nggak boleh. Oke, terima kasih sesi pagi ini. Semoga Property Talk bisa melakukan sharing-sharing ya, sehingga teman-teman bisa bertransformasi, berkembang menjadi lebih baik. Itu intinya. So kita selalu menggadang diri kita memang the first property community learning. Jadi memang di sini tuh belajar gitu.
Setiap sesi properly talk nggak Zoom, nggak offline, selalu belajar. Artinya keluar dari ruangan ini bukan hanya apa yang dikasih tahu gitu, tapi harus mengubah mindset ya gitu. Oh, gue sini ada lebih fokus, harus menyantai, harus seperti itu gitu. Dan itu adalah goal utama kita. So, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.